Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hukum nikah dan tujuan nikah. Saya Ulul Fatur Rahma, absen 29, kelas 12 PKM 2. Saya Nuzilatul Fitria, nomor absen 10. Saya Sofibatul Izharo, nomor absen 21. Hukum nikah 1. Sunnah nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum asal nikah adalah sunnah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya, wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi tameng baginya. 2. Sunnah ditinggalkan nikah juga bisa dianjurkan atau disunahkan untuk tidak dilakukan. Hukum tersebut berlaku bagi orang yang ingin menikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah, sekaligus menafkahi. Beribadah, berpuasa sambil berdoa kepada Allah, segera mencukupi kemampuan untuk menikah. Hal ini dengan firman Allah, surat An-Nur ayat 33. 3. Makruh nikah pun bisa dihukumi makruh. Hukum ini berlaku bagi orang yang memang tidak menginginkan untuk menikah karena faktor perwatakannya ataupun penyakit. Seseorang ini juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jadi apabila dipaksakan menikah, orang itu dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan. Tujuan pernikahan. Tujuan-tujuan ini berupaya untuk mengantarkan seorang muslim agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. 1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, maka kamu tidak akan celaka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendapatkan ketenangan hidup. Dengan menikah, suami atau istri dapat saling melengkapi satu sama lain. Jika merasa cocok, keduanya akan memberi dukungan, baik itu dukungan moral atau material, penghargaan, serta kasih sayang yang dapat memberikan ketenangan hidup bagi kedua pasangan. 3. Menjaga akhlak. Dengan menikah, seorang muslim akan terhindar dari dosa zina. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi fajri atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang sebelumnya haram sebelum menikah, usai dilangsungkan perkawinan menjadi ibadah pada suami dan istri, sebagaimana misal berkasih sayang antara yang berbeda mahram adalah dosa. Namun jika dilakukan dalam mahali perkawinan, maka akan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat keheranan dan bertanya, wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya kepada istrinya akan mendapat pahala. Nabi SAW menjawab, bagaimanakah menurut kalian jika mereka para suami bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa? Jawab para sahabat, ya benar. Beliau bersabda lagi, begitu pada kalau mereka bersetubuh dengan istrinya di tempat yang halal, maka akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. 5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Salah satu amal yang tidak habis pahalanya, kendati seseorang muslim sudah meninggal, adalah keturunan yang saleh dan salihah. Dengan berumah tangga, seseorang dapat mendidik
generasi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tabungan pahala dan amal baiknya yang berkepanjangan. Allah telah menjadikan dari diri-diri itu dengan suami istri dan menjadikan bagian dari istri-istrimu dan anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkarkan nikmat Allah? Quran Surat An-Nisa ayat 72. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.